Tiga rumah kayu yang tiba-tiba muncul di medan gelap menarik perhatian banyak keluarga besar di dunia ibu. Spekulasi pada tiga rumah kayu juga berbeda, dan sekarang rumah kayu itu mudah dijangkau. Murid Jiuli dan Tiangong sedikit bersemangat. Mengingat serangkaian bahaya sebelumnya, orang-orang ini tidak terburu-buru untuk pergi, tetapi memandang Luo Zeng. Sekarang Luo Zeng adalah pelindung pejalan kaki mereka, dan semuanya terserah padanya. Biarkan semua orang ikut denganku, kata Luo Zeng, dan telah berjalan menuruni jembatan kayu. Ruang di ujung jembatan terbatas, dan lilin yang tergantung di depan rumah kayu menerangi jalan di bawah jembatan. Dengan kata lain, mereka tidak punya tempat untuk pergi kecuali menjelajahi rumah kayu. Luo Zeng tidak ragu-ragu, melangkah di jalan berliku di sepanjang jembatan kayu dan berjalan menuju rumah kayu terdekat. Dari penampilan, rumah kayu ini sangat biasa, jika tidak dalam kegelapan, saya khawatir sebagian besar orang tidak akan melihatnya. Setelah tiba di depan rumah kayu, Luo Zeng mengulurkan tangan dan membantingnya di pintu kayu. Hei, tidak ada respons di pondok. Rumah kayu ini harusnya tidak berpenghuni. Siapa yang tahu apa yang hidup di sisi lain? Kata Feng Ye. Dia mengangguk, buka pintunya. Tidak peduli makhluk apa itu, saya khawatir mereka semua tidak bisa dipahami. Ada sedikit kecemburuan di hati Luo Zeng. Sulit untuk lari ke wilayah gelap. Tidak mungkin untuk mengetuk kembali beberapa kali dan kembali. Kemudian Luo Zeng mengulurkan tangan dan menutupi pintu rumah kayu. Di bawah kekuatan lembut, pintu kayu langsung didorong ke rumah oleh Luo Zeng. Wow, sangat cantik. Cahaya yang memancar dari rumah kayu membuat perasaan biru di belakangnya tidak bisa berteriak. Feng Ge dan Ling Xuang juga menatap rumah kayu itu, dan mata mereka tampaknya tidak bisa bergerak. Di rak pajangan di dinding rumah kayu, ada potongan-potongan spar dengan bentuk aneh, yang masing-masing memiliki cahaya yang berbeda dan mempesona. Luo Zeng mengulurkan tangan dan meraih salah satu spar di tangannya. Di bawah perasaan yang tenang, ia menemukan bahwa tidak ada kekuatan di spar, yaitu, hal ini bukan token di sisi lain. Meskipun hal yang tidak mengandung energi di pantai lain pada umumnya adalah hal yang baik, tujuan perjalanan Luo Zeng adalah untuk menemukan token yang cocok untuknya. Sebaliknya, Feng Ge dan Ling Xuang mengambil spar di tangan mereka untuk sementara waktu. Aku tidak tahu untuk apa spar ini digunakan. Sepertinya tidak ada fluktuasi energi. Tidak peduli apa, selalu baik untuk kembali sedikit. Aku juga berpura-pura. Beberapa murid Tiangong dan orang-orang Jiuli melepaskan cincin antariksa dan menyembunyikan potongan-potongan ini. Luo Zeng berjalan menjauh dari rak pajangan dan melihat seikat benang sutra putih tergantung di sudut rumah kayu. Garis-garis tipis ini telah dijalin menjadi satu dan berubah menjadi inti putih. Apa pendapatmu tentang ini? Suara 9252 terdengar tanpa ada kesempatan. Inti dari lilin? Luo Zeng bertanya. Ya, tiang itu adalah tambang lilin yang unik untuk wilayah gelap. Aku juga mengerti bahwa rumah kayu ini harus digunakan untuk membuat lilin. Suara pukul 9.27 itu berhati-hati, dan itu dikaitkan dengan sesuatu. Ketika Luo Zeng menyeberangi lautan makna sejati, jumlah pusaran laut kebenaran terus meningkat. Lilin sangat berharga dalam kegelapan. Sebagian besar lilin perlu dikirim dari dunia hasrat, dan mereka tidak berharap bahwa lilin itu akan langsung dibuat pada hari ke-13. Apa yang akan terjadi? Luo Zeng mendengar kata-kata pukul 9.27, yang agak tidak wajar. Ketika kamu menyeberangi jembatan kayu, apakah kamu menemukan tempat-tempat aneh? Di daerah gelap manapun, ada hantu dan hantu berkumpul, tetapi daerah ini sangat sepi, terlalu abnormal. Diperkirakan monyet dan ular piton merah tidak dekat dengan sini. Terus berkata dalam tanggal 5 September, bahkan jika itu adalah makhluk hidup di wilayah gelap, ia membutuhkan lilin. Lilin selalu menjadi sumber daya yang sangat langka di wilayah gelap. Orang-orang yang membangun rumah kayu sangat boros. Mereka menggunakan lilin untuk menerangi jembatan kayu yang panjang seperti itu. Pergelangan tangan seperti itu berada di luar imajinasi orang biasa. Bisakah Anda bayangkan kekuatan pemilik rumah kayu ini? Kalau begitu maksudmu, Luo Zeng bertanya. Keluar dari sini. Beberapa orang kuat di medan gelap tidak mengatakan apa-apa tentang Anda. Bahkan jika Tuhan bertemu, itu sangat sulit. Jelas 1955. Tuan ini rumit. Luo Zeng terkejut. Di matanya, dewa kuno yang kacau itu berada di atas segalanya, dan wilayah-wilayah gelap di distrik itu harus diabaikan. Tentu saja, jawab pada tanggal 25 September. Apakah itu wilayah gelap atau sisi lain, sebenarnya dipisahkan dari aturan kebenaran. Beberapa makhluk yang bersembunyi di kegelapan pernah juga menguasai kekuatan kebenaran. Pada zaman mereka, mereka juga disebut dewa kuno yang kacau. Kehadiran yang kuat itu tentu saja tidak akan terjadi pada hari ke-13. Tetapi jika pemilik rumah kayu benar-benar kembali, saya khawatir Luo Zeng tidak dapat bersaing. Letakkan tiang itu, kita akan pergi dari sini, kata Luo Zeng tiba-tiba. Ada banyak spar di rak display. Hal semacam ini tidak menyembunyikan kekuatan pihak lain. Ini hal yang langka. Bahkan Feng Ge dan Ling Xuang telah mengambil banyak hal, apalagi orang lain. Kenapa aku harus mengembalikannya? Kurasa tidak ada orang yang akan datang ke rumah kayu ini. Apakah ada sesuatu yang aku dapatkan kembali? Tidak peduli apakah itu murid Tiangong atau orang-orang Jiuli, mereka tidak bahagia. Mereka telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk pergi ke rumah kayu ini. Mereka belum menemukan beberapa token khusus di sisi lain rumah. Bahkan para spar ini tidak diperbolehkan untuk dibawa pergi. Itu. Melihat semua orang enggan, Luo Zeng hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu kita pergi sekarang. Ikuti jembatan kayu dan kembali ke jalan asli. Luo Zeng telah pergi ke tanah berbahaya, jadi bisa sangat banyak. Selama ini, Luo Zeng juga sangat berpengalaman.
Masuk akal untuk bertahan hidup di tempat-tempat ini, jika tidak benar-benar tidak berharga untuk mendapatkan hal-hal terbaik jika Anda kehilangan hidup Anda. Tidak mudah untuk sampai ke tujuan saat ini. Saya tidak bisa mendapatkan manfaat apapun. Hati Luo Zeng tidak goyah. Dia hanya meminta pemilik 3 rumah kayu untuk tidak kembali pada saat ini. Di bawah desakan Luo Zeng, semua orang tampaknya menyadari bahwa ada urgensi, dan mereka mengikuti Luo untuk memungut rumah kayu dan berjalan di jalan. Jalan ini tidak jauh dari jembatan kayu, tetapi 30-40 langkah ada di sini. Tetapi sama seperti mereka baru saja berbaris ke cabang, semua orang, termasuk Luo Zeng, bergoyang dan mendapati bahwa mereka telah kembali ke pintu rumah kayu. Ada apa? Alisnya berkerut. Orang lain saling memandang dan terlihat tidak jelas. Silakan. Alis Luo Zeng berkerut, dan situasi saat ini benar-benar diberitahukan kepada 9/527. Makhluk yang berani membuat lilin di sini bukan manusia biasa. Di bawah kepemimpinannya, dia sekali lagi bergegas ke jalan. Tetapi ketika Luo Zeng baru saja menginjak garis pemisah Kushiro, mata semua orang bergetar dan kembali ke pintu rumah kayu.